Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Bagus Adiatma dari Prodi Bimbingan Konseling, dan di sini saya ditugasi untuk melakukan praktikum bimbingan kelompok. Nah, di sini ada yang tahu nggak bimbingan kelompok itu seperti apa? Mungkin Mas Bagus menjelaskan. Terus yang lain? Jadi bimbingan kelompok ini kegiatan di mana saya sendiri sebagai konselor dan Mas yang ada di sini sebagai konseling. Nah, di sini nanti ada beberapa asas yang akan saya paparkan. Di sini nanti dalam pelaksanaan bimbingan konseling kelompok ada asas kerahasiaan, asas kesukarelaan, dan asas kesiapan. Jadi ada yang tahu asas kerahasiaan dan asas kesukarelaan? Nggak tahu. Jadi gini, saya jelasin dulu. Asas kerahasiaan itu merupakan dalam pelaksanaan nanti kita bimbingan konseling kelompok di sini. Jadi segala sesuatu permasalahan di mas-mas semua ini nanti kita rahasiakan. Jadi hanya kita yang ada di sini yang tahu. Jadi nanti teman kita yang nggak ikut dalam pelaksanaan konseling ini nanti nggak ditahu. Itu dari saya udah saya jamin, dan mohon nanti mas-masnya juga bisa menjamin kerahasiaan itu. Ya. Kemudian yang kedua, asas kesukarelaan. Jadi di sini asas kesukarelaan itu menceritakan pengalaman mas-mas di sini dengan sukarela yang sesuai dengan apa yang rasakan di kehidupan nyata. Gitu. Jelas? Iya, jelas. Oke. Pertama-tama kita perkenalan dulu ya. Iya. Ya, satu-satu. Mungkin dari sini. Ya. Kanan perkenalan. Oke, perkenalkan, nama saya Muhammad Kiki Adipura. Dan saya Randia Gilang Dikarama. Perkenalkan, nama saya Akmal Hambali. Nama saya Lutful Fadi. Dan saya nama Bilmuni Sukma Sadari. Perkenalkan, nama saya Dinarsyah Ditya. Ya, kita udah melakukan perkenalan dari masing-masing klien yang ada di sini, sudah pada kenal ya, sudah pada tahu ya. 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 Jadi dalam pelaksanaan proses bimbingan konseling kelompok ini, kita akan membahas salah satu dari mas-mas ini nanti yang memiliki permasalahan yang perlu kita cari solusi bersama. Mungkin dari kanan atau kiri, kita dari kanan aja ya. Mungkin dari kanan dulu, nanti diceritakan problemnya, nanti kita diskusikan bersama. Saya punya masalah, saya sering bangun kesiangan. Saya punya masalah karena sering tidur di kelas. Saya punya masalah di sekolah sering merokok. Saya punya masalah sering bolos pelajaran di sekolah. Saya punya masalah karena berangkat di kendaraannya. Saya punya masalah karena sering berantem. Ya, kita di sini sudah mengetahui masalah masing-masing klien yang ada di sini ya. Nanti kita diskusikan permasalahannya siapa yang sekiranya mau kita musyawarahkan. Masalahnya siapa? Ayo. Mas, Iya. mungkin menurut saya, saran saya juga mungkin masalah dari Mas Akmal. Mas Akmal. Karena- yang lain? Ya, saya juga menyetujui. Iya. Masalah dari Masalahnya. Yang lain? Sependapat sama Mas Kiki. Oh iya. Terus yang Saya lain? juga sependapat sama Mas Ki. Oh iya. Jadi masalah yang diambil masalahnya dari Mas Akmal ya. Yang dimana tadi permasalahannya apa, Mas Akmal? Merokok di sekolahan. Oh, sering merokok di sekolahan. Mungkin dari teman-teman yang ada di sini bisa kasih saran untuk membantu mengatasi permasalahannya Mas Akmal di sini. Mulai dari mana? Kanan, kiri? Oh ya, dari kanan. Monggo.
saran dari saya mungkin buat Mas Akmal, perbanyak membaca buku di perpustakaan sekolah, mungkin itu juga efektif menurut saya. Dan mungkin Mas Ambon, Ya, oke. Menurut saya menghindari teman-teman yang suka merokok, Pak. Ya, dari Mas Fuad. Kalau menurut saya sih disiplin dalam hidup lah, dalam arti sering bangun pagi menjalankan sholat subuh, setelah itu membereskan rumah atau tempat tidur. Gitu. Terus Mas Dani. Mungkin menambah kegiatan yang positif bisa jadi gambar yang efektif lah, Oh, menghindari rokok. Terus Kalau menurut saya hidup teratur kan. oh, ya, sama pendapatnya Mas Fuad ya. Iya, Iya. disiplin teratur sih. Jadi kita simpulkan dari pendapat Mas Gigi, Mas Randia, Mas Fuad, Mas Dani dan Mas Adit, gimana Mas Akmal pendapatnya? Dari Mas Gigi sendiri berpendapat perbanyak membaca buku di perpus, mungkin bisa mengurangi kebiasaan kita merokok waktu di sekolah. Kemudian dari Mas Randia sendiri tadi apa ya Mas? Menghindari teman yang yang suka merokok juga di sekolahan, jadi kita nggak ikut serta terus-terusan ke bawah gitu berguna. Terus dari Mas Fuad sendiri tadi disiplin dalam hidup ya, jadi disiplin dalam hidup juga bisa juga sih, jadi kita sering bangun juga tepat waktu, sering beberes, ada kegiatan juga, terus berangkat sekolah juga mungkin lebih efektif sampai di sekolahannya tepat waktu. Terus dari Mas Deni tadi Menambah kegiatan yang positif. ya menambah kegiatan positif, mungkin bisa ikut ekstrakurikuler di sekolahan atau Organisasi. banyak belajar di kelas gitu, mengikuti tugas-tugas. Terus dari Mas Adit sendiri Hidup teratur. itu Sama. teratur ya, mungkin sependapat sama Mas Fuad. Gimana Mas Akmal pendapatnya? Masuk Apa sih. bisa diterima gitu Masuk akal sih. Mas Akmal? Iya. Jadi gimana ke depannya progresnya Mas Akmal dalam menjalani hidup di sekolah ke depannya nanti gimana? Ya, kemungkinan sih saya bisa ikut saran-saran teman-teman di sini sih. Jadi menurut Mas Akmal saran dari teman-teman yang ada di sini gimana? Masuk akal semua. Efektif. Sampai sini berarti masalah yang kita bahas dari Mas Akmal sangat membantu ya saran-saran Iya. Sepakat ya, sudah ya. Sepakat. Jadi kesimpulan di sini kegiatan bimbingan konseling kelompok itu ya seperti ini. Jadi kita di sini diskusi bersama, kita cari solusi bersama, dan jikalaupun itu saran dikehendaki dan diterima oleh Mas Akmal atau yang lain, yaitu salah satu manfaat dari kita diskusi dan kita duduk di sini. Ya, mungkin kesimpulannya begitu. Jadi untuk permasalahan Mas Akmal merokok ya, kita bisa hidup teratur, terus mungkin agak bukan menghindari ya, mungkin agak jaga jarak sama teman yang merokok biar kita fokus ke sekolahan gitu, terus lebih efektif lagi kegiatan positif ya. Sepakat Ya. ya. Sebelum kita tutup acara ini, baiknya kita ucapkan syukur alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih untuk waktu dan kesediaan mas-mas di sini udah hadir, dan acara kegiatan hari ini saya tutup dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.